Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani. Pernahkah kamu mencicipi buah manis dengan kulit hijau bergelombang dan aroma harum menggoda ini? Ya, inilah buah serikaya, si buah tropis yang ternyata punya sejarah panjang, manfaat luar biasa, dan peluang bisnis yang menjanjikan. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu serikaya, asal-usulnya, cara budidaya yang benar, hingga rahasia khasiat dan peluang pasarnya di Indonesia. Yuk, kita mulai. Serikaya memiliki nama ilmiah Anonas squamosa dan termasuk dalam famili Anaceae. Buah ini dikenal juga dengan nama lain seperti sugar apple atau custard apple di luar negeri. Ciri khasnya, kulit hijau bergelombang menyerupai sisik, daging buah putih lembut, dan biji hitam mengilap. Rasanya manis, legit, dan sedikit beraroma vanila alami. Selain dikonsumsi segar, serikaya juga digunakan sebagai bahan dasar minuman, es krim, selai, hingga obat herbal tradisional. Banyak orang mengira serikaya adalah buah asli Indonesia, tapi ternyata asalnya dari kawasan tropis Amerika Tengah dan Hindia Barat. Buah ini kemudian menyebar ke berbagai negara tropis, termasuk India, Filipina, dan Indonesia, melalui jalur perdagangan rempah pada abad ke-16 oleh pedagang Spanyol dan Portugis. Seiring waktu, tanaman ini beradaptasi dengan baik di iklim tropis Indonesia dan kini sudah dianggap sebagai buah lokal karena begitu umum ditemukan di berbagai daerah. Di Indonesia, serikaya tumbuh dan dibudidayakan hampir di seluruh daerah beriklim panas dan kering. Beberapa daerah penghasil utama antara lain, Sumatera Utara terutama Deli Serdang dan Simalungun, Jawa Tengah Purworejo, Klaten, dan Magelang, Jawa Timur Probolinggo dan Pasuruan, Bali, NTB, dan NTT yang memiliki lahan kering cocok untuk serikaya. Selain di kebun rakyat, banyak petani kini menanam serikaya secara intensif dan sistematis untuk pasar buah segar dan industri herbal. Beberapa jenis serikaya populer di Indonesia antara lain. Serikaya lokal hijau buah berkulit hijau dengan rasa manis khas. Serikaya merah varietas langka dengan kulit kemerahan dan aroma lebih kuat. Serikaya Australia Atemoya hasil persilangan antara serikaya dan cerimoya, berdaging lembut dan lebih besar. Serikaya jumbo atau serikaya bangkok ukuran besar, lebih tebal, sering dibudidayakan secara komersial. Selain dibudidayakan, serikaya juga bisa ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan terbuka, terutama di hutan sekunder di Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah perbukitan kering di Nusa Tenggara, tepi sungai dan ladang di Sumatera bagian selatan. Serikaya liar ini biasanya memiliki buah kecil, rasa asam, dan biji lebih banyak, tapi tetap penting untuk menjaga keragaman genetik tanaman. Serikaya tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut, suhu 20-35 derajat Celcius, curah hujan sedang, sekitar 800-1200 mm per tahun. Jenis tanah, gembur, berpasir, dan tidak tergenang air. Tanaman ini tahan kering dan sinar matahari penuh, menjadikannya cocok di lahan kering tropis Indonesia. Cara budidaya dan perawatan serikaya. Persiapan bibit, gunakan bibit okulasi atau cangkok agar cepat berbuah 1-2 tahun. Penanaman, lubang tanam ukuran 40 x 40 x 40 cm diberi pupuk kandang matang. Jarak tanam, 3 x 3 meter agar pertumbuhan optimal. Pemeliharaan, penyiraman cukup 2-3 kali seminggu. Pemupukan rutin tiap 3 bulan. Pemangkasan cabang kering agar sirkulasi udara lancar. Pengendalian hama, hama umum seperti ulat daun dan lalat buah bisa dikendalikan dengan perangkap dan pestisida nabati. Penyerbukan, di beberapa daerah, penyerbukan buatan dilakukan untuk hasil buah yang lebih sempurna. Serikaya mulai berbuah pada usia bibit cangkok 1-2 tahun, bibit biji 3-4 tahun. Buah matang ditandai kulit yang mulai retak kecil dan warna kehijauan muda. Satu pohon dewasa bisa menghasilkan 30-80 buah per musim, tergantung varietas dan perawatan. Panen dilakukan 3-4 kali setahun karena sifatnya musiman pendek namun berulang. Bukan hanya lezat, tapi juga kaya nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Antara lain, mengandung vitamin C tinggi untuk daya tahan tubuh, kaya magnesium dan kalium untuk menurunkan tekanan darah. Mengandung antioksidan alami yang melawan radikal bebas. Daging buahnya membantu pencernaan dan meningkatkan energi. Daun serikaya digunakan sebagai obat herbal antiinflamasi dan antiparasit. Walau sehat, konsumsi berlebihan perlu dihindari, karena biji serikaya beracun jika dikonsumsi mentah, karena mengandung senyawa anonacin. Jadi jangan makan bijinya. Penderita diabetes sebaiknya mengatur porsi, karena kandungan gulanya cukup tinggi. Buah ini bisa diolah menjadi es krim serikaya, selai serikaya khas Sumatera, jus segar,
dodol dan sirup alami. Bahkan bahan dasar parfum alami karena aromanya yang kuat. Harga serikaya di pasaran berkisar antara Rp15.000 sampai Rp40.000 per kilogram, tergantung musim dan varietas. Permintaan meningkat setiap tahun, terutama untuk pasar buah segar, industri olahan makanan dan herbal. Permintaan ekspor Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah. Dengan perawatan sederhana dan hasil tinggi, serikaya menjadi salah satu tanaman buah tropis potensial untuk agrobisnis. Tips tambahan seputar serikaya. Gunakan pupuk organik cair untuk mempercepat pembungaan. Lakukan penyerbukan buatan untuk meningkatkan hasil. Hindari genangan air karena akar serikaya mudah busuk. Simpan buah matang di tempat sejuk agar tahan 3-4 hari lebih lama. Keringkan daun tua serikaya sebagai obat herbal anti nyamuk alami. Jadi Sobat Tani, kini kamu tahu kan kenapa serikaya disebut permata manis tropis? Dari sejarah panjangnya hingga manfaat luar biasa bagi kesehatan dan peluang pasarnya yang menjanjikan. Kalau kamu sedang mencari ide bisnis pertanian dengan modal kecil tapi hasil besar, serikaya bisa jadi pilihan yang tepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hidrotani, karena di sini kita belajar bersama tentang buah, sayur, dan peluang pertanian Indonesia yang menyehatkan dan menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Hidrotani.